Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kesenjangan pendidikan di daerah terpencil Riau. Perkenalkan anggota kami ada Miftahul Jannah, Melati Putri Azara, Ernita Ritonga, Nur Aisyah, dan Rafael Matrares. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh L. Kepada L dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan tentang pendidikan. Pendidikan adalah hal utama dalam pengembangan sebuah negara dan berfungsi sebagai alat penting untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Lalu, keadaan geografis di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan area dengan infrastruktur yang belum merata, menghadirkan tantangan dalam pemerataan pendidikan. Salah satu provinsi yang menunjukkan ketimpangan ini adalah Riau. Masalah ada mencakup bukan hanya jarak dan kondisi rute yang sulit, tetapi juga ketersediaan fasilitas pendidikan, guru, serta akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada L. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu deskripsi kasus. Kesenjangan pendidikan di daerah terpencil, terutama di Riau, terlihat dari perbedaan yang mencolok antara akses dan kualitas pendidikan di desa-desa terpencil dibandingkan wilayah perkotaan. Wilayah terpencil Riau, akses ke pendidikan sangat terbatas. Anak-anak di desa mengalami kesulitan untuk ke sekolah akibat jalan yang tidak adanya transportasi umum yang memadai serta keterbatasan dalam jaringan internet dan listrik. Ketika akses fisik menjadi tantangan yang besar, pendidikan berbasis teknologi semakin sulit dicapai. Hal ini membuat para siswa di desa tertinggal dalam hal akses informasi, metode pembelajaran modern, dan kesetaraan kesempatan belajar dengan anak yang tinggal di kota. Masalah ini semakin serius dengan sedikitnya jumlah guru yang mau mengajar di daerah terpencil. Banyak guru enggan ditempatkan di desa karena kurangnya fasilitas penunjang kehidupan seperti tempat tinggal yang memadai, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Akibatnya, beberapa sekolah hanya memiliki 1 atau 2 guru yang mengajar berbagai mata pelajaran di berbagai tingkat. Di desa tidak mendapatkan pendidikan yang setara serta anak-anak di kota sehingga potensi mereka tidak berkembang secara optimal. Terima kasih, saya kembali ke Terima kasih kepada Aisyah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melati. Kepada Melati dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu analisis kesenjangan. Yang pertama, kesenjangan gender. Kesenjangan gender menjadi masalah dalam pendidikan di Riau dan adanya ketimpangan antara laki dan perempuan dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, yang berdampak pada hanya pendidik mereka. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan peran tradisional yang membatasi mobilitas perempuan. Selanjutnya, kesenjangan sosial ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga berpengaruh terhadap akses dan kualitas pendidikan anak di daerah terpencil Riau. Keluarga di daerah terpencil berpenghasilan rendah, sehingga anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Melati. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ernita. Kepada Ernita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun solusi dan rekomendasi. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Pemerintah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet di daerah terpencil. Fasilitas sekolah harus dibangun dan renovasi agar layak digunakan untuk proses belajar mengajar yang efektif.
Yang kedua, pemanfaatan TIK. Penggunaan teknologi digital seperti pembelajaran daring, aplikasi edukasi, dan platform video konferensi untuk menjangkau wilayah terpencil. Yang ketiga, pemberdayaan guru lokal. Menyiapkan dan memberdayakan guru lokal yang berasal dari daerah tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang. Guru lokal cenderung memiliki pemahaman lebih baik terhadap budaya, bahasa, dan kondisi sosial masyarakat sekitar. Yang keempat, pemanfaatan dana dan program khusus secara optimal. Program DAK dan PIP serta bantuan lainnya harus dikelola secara efisien dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap wilayah. Yang kelima, pendekatan inklusif terhadap kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi lokal, tidak hanya menekankan pada nilai akademik, tetapi juga menggali potensi anak dalam non-akademik, agar siswa lebih termotivasi dalam belajar. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah harus rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan dapat menilai efektivitas program. Terima kasih kepada Evita. Baik, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Saya jelaskan sendiri. Kesenjangan pendidikan di daerah terpencil di Riau merupakan tantangan terbesar yang membutuhkan khusus dan serius dari semua pihak. Permasalahan utama tak akses atas, minimnya fasilitas dan pendidikan. Untuknya dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sekitar dan sektor swasta melalui peningkatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, pemberdayaan guru, dan lain sebagainya. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan kesenjangan pendidikan di daerah terpencil dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan setara. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.